Jadi gini Bu, tadi sudah Bu Yuni memberikan materi, saya ingin mengingatkan lagi. Jadi untuk pertemuan kelas ibu hamil ini isinya sekedar sharing karena antara ibu satu sama satunya pengalamannya berbeda ya. Saya ingin mendengarkan kembali apa yang sudah Bu Yuni tadi sampaikan. Mungkin untuk mengingat kembali ibu-ibu gimana responnya. Jadi materi yang telah diberikan Bu Yuni tadi itu apa saja? Pada waktu kehamilan terjadi perubahan apa saja? Perubahan hormon, ya, perubahan fisik, perubahan apa lagi? Psikologi, ya, emosi, ya. Terus pada waktu selama kehamilan, periksa minimal berapa kali katanya Bu Yuni? 4 kali. Dan pada waktu selama kehamilan itu harus melakukan ANC terpadu ya. Apa aja Bu tadi? ANC terpadu itu apaan isinya? Ibu diperiksa apa aja? Ya, diperiksa kehamilan secara keseluruhan, ditambah periksa laboratorium ya, periksaan gigi itu. Nah. Terus ya periksa laboratorium itu. Ini sekarang ini ada pemeriksa laboratorium, jadi masuk dalam kesatuan dalam ANC terpadu ya Bu ya. Terus tadi untuk apa lagi Bu yang perlu diperhatikan? Gizinya ya. Apa katanya Bu Yuni tadi? Piringku ya, harus diingat. Jadi kenapa kok diperhatikan? Karena kebutuhannya ibu sekarang 2 kali lipat untuk bayi dan untuk ibu sendiri ya. Terus apalagi pada waktu hamil yang perlu diperhatikan, karena ibu-ibu selama hamil masih ada tahap berikutnya yaitu persalinan, jadi ibu harus menyiapkan masa-masa untuk persalinan ya. Apa aja? Misalnya kalau mau sudah kehamilan tua itu apa aja yang perlu disiapkan? Katanya Bu Yuni tadi. Merencanakan apa? Iya, persiapannya merencanakan tempat persalinan, penolongnya siapa, itu harus direncanakan ibu-ibu ya. Terus kalau biasanya kan diperlukan untuk kartu-kartunya itu ya kayak KTP, kartu BPJS itu ya. Nah, jadi harus disiapkan. Kalau ibu sudah hamil tua harus disiapkan semua itu. Jadi seandainya sewaktu-waktu diperlukan tinggal ambil, sudah tahu tempatnya, jadi enggak nyari-nyari lagi gitu ya. Ini tadi ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu nih, tentang tanda-tanda awal persalinan. Jadi kalau tanda-tanda awal persalinan itu mungkin bagi ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, sudah pengalaman ya Bu ya. Ada yang masih hamil pertama kalinya di sini? Ya, jadi ini penting ya. Nah, untuk tanda-tanda persalinan di sini biasanya nih ya Bu ya, bisa dibaca di sana ya. Ya, mules-mules yang teratur, semakin lama semakin sering dan semakin kuat. Jadi kalau cuman ibu-ibu mules-mules tok, tidak seperti ini belum tentu mau melahirkan. Yang khasnya itu semakin lama, semakin sering, semakin kuat. Jadi mulesnya itu semakin kuat. Kemudian ini keluar lendir ya, bercampur darah. Keluar lendir bercampur darah itu normal Bu ya. Itu salah satu tanya mules-mules keluar lendir bercampur darah. Kalau umpamanya ibu-ibu sudah kehamilan tua, enggak mules-mules. Terus tidur ya semalamnya, bangun tidur itu langsung keluar darah sedikit, segar, gimana? Apa itu normal? Tidak, kenapa? Mungkin ibu tahu? Ya, kalau tanda-tanda persalinan itu kan mules, keluar lendir darah. Kalau umpamanya ibu sudah kehamilan, sudah tua, tidak mules-mules, semalam tidur, pas bangun tidurnya pagi itu tiba-tiba di celana dalamnya, maaf ya, di celana dalamnya ada darah berwarna segar, tanpa disertai dengan rasa mules, ibu harus hati-hati. Karena apa? Itu salah satu tanda perdarahan
Istilahnya kalau orang sini biasanya nyon temunih gitu. Jadi karena apa keluar darah itu? Karena ada proses pelepasan plasenta. Plasenta itu temuni. Nah temuni itu yang benar itu kan ada di atas Bu, itu ada di bawah menutupi jalan lahir. Itu yang dinamakan nyon temuni katanya orang sini. Jadi kalau tidak sakit, pas keluar darah merah segar, ibu harus segera periksa ya. Ini lagi keluar cairan ketuban ya. Keluar cairan ketuban itu jangan dianggap enteng, kata ibu tadi sudah disebutkan ya. Jadi begitu ada keluar cairan dari pervaginam apa ya, lewat jalan lahir itu ya, ibu harus segera periksa ke Bu Bidan ya. Takutnya apa? Sedikit-sedikit itu kalau memang ketubannya sedikit keluar kan habis lama-lama habis. Itu berisiko. Nah, jadi ini posisi janin di dalam kandungan ibu yang normal. Jadi kepala ada di bawah. Kenapa kok di bawah? Tahu? Kenapa kok tidak di atas kepala itu? Karena kepala itu berat. Karena proses gravitasi bumi, jadi kepala ada di bawah. Kalau di atas namanya nyungsang ya. Jadi kalau di sini kepalanya berarti nyungsang. Kalau di bawah ini yang benar ya. Nah, tadi Bu Yuni sudah pernah bilang tanda bahaya dalam kehamilan. Di persalinan itu kan gini, selama ibu hamil periksa rutin, normal-normal saja. Jadi setiap kehamilan itu meskipun normal, belum tentu nanti persalinannya juga normal. Jadi ibu-ibu tetap waspada ya. Jadi selain tanda-tanda bahaya pada kehamilan, juga ada tanda-tanda bahaya pada persalinan. Ini Bu ya, tanda bahaya persalinan. Perdarahan lewat jalan lahir. Salah satu yang tadi saya sebutkan, kalau nyon temuni itu biasanya perdarahan. Itu salah satu bentuk tanda bahaya ya. Kemudian tali pusat atau tangan. Jadi kalau lahir normal kan kepala keluar dulu. Itu ada yang keluar, mungkin tali pusatnya dulu yang keluar. Itu ada. Atau kakinya atau tangannya, berarti kan sudah masuk tanda bahaya ya. Terus ibu tidak kuat mengejan. Lah ini. Ibu tidak kuat mengejan, ini karena apa? Biasanya ibunya bisa karena kurang gizi. Ibu terlalu lemah jadi tidak kuat ngejan bisa. Merdua. Ibunya kurang paham cara mengejan yang benar. Nah, ini salah satu fungsi dari kelas ibu hamil. Pada waktu mengikuti kelas ibu hamil, ibu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Nih, ibu mengalami kejang. Kenapa kok bisa kejang? Ada yang bisa menjawab? Nah, kalau ibu mengalami kejang kan orang atau tengketeng. Lah, ini bisa dideteksi Bu pada waktu hamil. Dideteksinya dari apa? Ibu kan pada waktu hamil, periksa hamil, itu dilihat tekanan darahnya. Nah, tekanan darahnya itu yang normal berapa? Ya, 120. Berarti kalau lebih dari itu masuk tinggi ya. Jadi kalau sudah selama pada waktu kehamilan dengan tekanan darah lebih dari 130, ibu sudah harus waspada. Bu Bidan mesti pada waktu periksa sudah mewanti-wanti kalau sudah ditemukan kayak gitu sama Bu Bidannya ya. Soalnya apa risikonya kalau tidak teratasi, tekanan darahnya tidak terpantau terus, itu bisa tinggi. Nah, kalau tinggi itu bisa menyebabkan kejang. Itu. Ini air ketuban keruh dan berbau. Jadi kalau air ketubannya, ibu ngerembes. Biasanya itu tidak berbau Bu, pas jernih. Tapi kalau sudah ada warna kuning, pas bau, itu bahaya ya. Karena apa? Kok bisa bau berwarna? Kenapa kok disebut bahaya? Itu salah satu tanda bahwa air ketuban itu menunjukkan bahwa sudah ada tanda-tanda infeksi di dalam gitu. Nih, ibu gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. Nah,
kalau kayak gini, setiap mau melahirkan ibu kan sakit perut ya. Setiap orang kan tidak sama. Kemampuan tingkat mengatasi nyerinya kan tidak sama. Ada yang sakit sedikit sudah kayaknya sakit berat gitu ya. Mules-mulesnya itu loh Bu maksudnya. Jadi ndak ini apa? Ndak bisa cara mengukurnya itu. Nah, ini Bu ya. Proses persalinan. Ibu-ibu tahu kalau mau melahirkan biasanya diperiksa sama Bu Bidan. Bu Bidan bilang apa? Ada pembukaan. Pembukaan itu dari berapa sampai ke berapa? Ya, sampai 10 ya. Apanya yang membuka? Ibu tahu? Nah, yang membuka jalan lahirnya itu ini Bu ya. Ini di sini. Nah, itu kalau secara medis istilah ostium uteri interna. Jadi makanya ibu kan diperiksa dalam. Kalau tidak diperiksa dalam tidak ketemu ibu itu buka berapa ya. Jadi ini yang diperiksa. Kalau sudah sampai 10 ini ada ya. Ada tanda-tanda mau keluar bayinya. Nah ini kalau sudah lengkap dipimpin sama Bu Bidan keluar. Nah ini bayi sudah lahir. Jadi ini yang tadi yang saya bilang Bu, posisi apa temuni yang normal ada di sini, ada di atas ya. Kalau temuninya ada di bawah sini, di depan jalan lahir, itu tadi tanda bahayanya. Berarti nyon temuni. Jadi yang normal itu ada di sini, ada di atas, ada di sebelah, ini masih normal. Kalau sudah nutup gini itu yang bahaya, risikonya perdarahan. Kenapa kok bahaya? Karena temuni itu atau plasenta itu adalah tempat nutrisinya bayi. Kalau itu keluar duluan, bayinya kan tidak dapat nutrisi. Akhirnya bisa meninggal di dalam. Iya kalau langsung keluar bayinya. Kalau bayi masih di dalam kan bisa kekurangan oksigen. Jadi ini jalan proses persalinan yang normal ya. Proses persalinan itu kan macam-macam. Ini ada yang disedot istilahnya ya, pakai alat. Terus yang ini operasi. Tapi sekarang biasanya tidak dipakai, ini langsung ke sini karena risikonya besar. Nah, pada saat persalinan normal biasanya bayi itu diapakan? Langsung disusui. Istilahnya apa? IMD, inisiasi menyusui dini. Kenapa kok itu penting? Ibu-ibu tahu? Ada gunanya itu ya. Jadi begitu bayi lahir langsung ditetekkan ke ibunya itu fungsinya satu, dengan isapan bayi itu bisa merangsang rahim untuk berkontraksi. Kalau berkontraksinya baik, berarti perdarahannya ibu itu bisa teratasi. Gitu. Nomor 2, melatih bayi untuk menghisap. Nomor 3, dengan langsung dibersihkan dulu putingnya, bayi itu bisa langsung menghisap kolostrum. Tahu Bu, kolostrum? Ya. Kolostrum itu yang berwarna kuning. Jadi ibu kalau melahirkan asinya keluar kuning itu jangan dibuang, kasihkan ke bayinya. Kalau orang zaman dulu itu dibuang, padahal itu yang penting karena mengandung banyak antibodi biar kebal bayinya terhadap penyakit ya. Jadi makanya itu gunanya kenapa pada waktu hamil harus dilakukan perawatan payudara. Jadi maksudnya itu pada waktu hamil kan ada ibu hamil yang putingnya ada yang menonjol, ada yang masuk kan. Nah, kalau yang masuk itu pada waktu hamil biasakan kalau kehamilan sudah 7 bulan ke atas ya, mulailah merawat dengan cara apa? Pada waktu mandi diginikan Bu. Berusaha untuk dikeluarkan putingnya ya, yang putingnya masuk. Kalau yang putingnya sudah normal, sudah keluar, itu dibersihkan. Jadi kalau dibersihkan kan otomatis bersih, tidak ada kotorannya menghalangi. Jadi pada waktu melahirkan nanti sudah bersih, lancar asinya, insya Allah lancar. Nah setelah ibu bersalin berarti ibu mengalami masa nifas. Ini apa saja yang dilakukan pada masa nifas?
Jadi yang dilakukan ini ya, ibu memberikan keluarga memberikan dukungan keluarga ya, memberikan ASI. Berarti kalau memberikan ASI, ibu harus makan yang cukup, bergizi, sayur, ikan. Jangan takut-takut. Kadang orang malah melahirkan, habis melahirkan pas takut ya makan ikan, katanya bau apa. Enggak, itu penting, protein karena istirahat cukup. Kenapa kok sini sebutkan? Karena biasanya pada waktu setelah melahirkan, kebiasaan orang sini kan cek tedungan kulaku dekik capo berekapi apa gitu ya, enggak boleh kan istirahat. Padahal itu penting juga, karena apa? Semalam sudah tidak tidur ibu, karena bayinya rewel. Jadi kalau siang ada kesempatan tidur, tidur aja, tidak apa-apa. Itu cuma mitos. Gitu. Itu bayi itu kalau normal, kalau pakai ASI eksklusif, tahu ASI eksklusif bu? Tidak boleh diberikan makanan pendamping ASI dari umur 0 sampai 6 bulan ya. Tuh, jadi istirahat cukup ya. Kemudian lakukan relaksasi lah. Ini ibu-ibu pelet tidak apa-apa, tapi perutnya tidak usah. Yang perlu relaksasi itu mungkin daerah punggung, tangan, kaki, paha, itu tidak apa-apa ibu-ibu ya. Kalau perut sudah jangan dili-guli kalau habis melahirkan. Tidak perlu. Ini cuci tangan, bersihkan puting susu dengan air bersih. Jadi itu sebelum kalau ibu sudah melahirkan, dia di mangkok itu yang ada tutupnya bu, kapas dikasih air hangat. Jadi pada waktu mau menetei, bersihkan dulu putingnya sama kapas itu, baru ditetei. Ya. Ini posisi menyusui yang benar ya. Jadi maksudnya itu pada menyusui tidak boleh membungkuk. Jadi katanya orang dulu itu memang ada benarnya ya. Kalau yang benar diambil, kalau yang salah jangan diambil. Ini tidur miring tidak apa-apa bu ya, miring tidak apa-apa. Nah ini gimana supaya ibu masa nifas itu menjadi sehat? Nah, pertama nih makan makanan dengan gizi seimbang. Tadi sudah disebutkan ibu ya. Terus istirahat cukup sudah. Nah ini pada waktu nifas ibu perlu vitamin A. Jadi pada waktu nifas biasanya nanti sama Bu Bian dikasih vitamin A. Jadi bukan balita tok nanti yang dikasih vitamin A. Ibu nifas juga perlu vitamin A ya. Jaga kebersihan. Nih, jaga kebersihan alat kelamin. Ganti pembalut setiap kali basah. Jadi ini penting. Karena apa? Ibu melahirkan itu masih dalam proses penyembuhan. Maksudnya meskipun ibu tidak dijahit, tidak ada jahitan, tapi proses di dalam itu dari perut yang membesar menjadi semakin mengkecil itu kan proses pemulihan. Jadi kalau umpama di alat kelaminnya itu tidak dijaga kebersihannya, bisa aja ada kuman yang masuk ke dalam, itu bisa menambah infeksi yang ada di dalam. Jadi harus sering ganti ya. Nah, sekarang tanda bahaya pada ibu nifas. Jadi tanda bahaya itu bukan pada kehamilan saja, bukan dalam persalinan saja, tetapi ada juga pada masa nifas. Ada juga pada saat bayi baru lahir juga ada tanda bahaya. Ibu pernah tahu nih tanda bahaya pada masa nifas? Nih, perdarahan lewat jalan lahir. Jadi meskipun sudah melahirkan, masih ada kemungkinan terjadi perdarahan. Karena apa? Ada yang tahu? Karena adanya infeksi. Tadi itu makanya harus menjaga kebersihan. Takut ada infeksi masuk. Jadi kalau ada infeksi masih dalam masa nifas bisa terjadi perdarahan juga. Mungkin ada sisa-sisa plasenta di dalamnya. Atau karena ibu mungkin kecapean.
Jadi kontraksi rahimnya itu tidak maksimal, bisa juga terjadi perdarahan gitu. Makanya perlu istirahat cukup tadi ya, gizi itu. Nih, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Nah, ibu habis melahirkan kan keluar cairan. Kalau yang normal kan tidak bau. Kalau yang berbau berarti kemungkinan ada infeksi. Ini masuk tanda bahaya juga. Karena apa? Kalau infeksi tidak tertangani itu menjadi infeksi berat. Nah, itu sangat membahayakan. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah ada infeksi berarti ada tanda demam ini. Demam lebih dari 2 hari. Bengkak di muka, tangan, atau kaki. Ini ada hubungan sama tadi, Bu. Kalau tekanan darahnya tidak tertangani, kalau pada waktu masa persalinan bisa terjadi kejang. Bisa juga terjadi bengkak semua. Karena tekanan darahnya tinggi tadi itu. Jadi meskipun sudah melahirkan, kejang itu bukan terjadi pada masa persalinan tok. Pada saat sudah melahirkan, ibu masuk masa nifas, itu juga bisa terjadi kejang ya. Karena apa? Mungkin ibu karena minum jamu. Bisa. Bukan melarang minum jamu. Tapi harus terpantau dulu tekanan darahnya ya Bu ya. Tidak melarang minum jamu, tapi kalau minum jamunya secara normal, tekanan darahnya itu harus terpantau. Makanya meskipun habis melahirkan masa nifas, ibu juga harus kontrol kebul bidannya secara teratur. Nah ini Bu ya, payudara bengkak, kemerahan, disertai rasa sakit. Nah, pas ada masa nifas itu kan biasanya apa ya katanya orang emang persiapan untuk ASI itu ya. Kalau masa nifas pembengkak itu rasanya bengkak ya. Nah, itu karena proses pembentukan ASI. Tapi kalau umpamanya itu sudah terdapat kemerahan, rasa sakit, itu ibu harus periksa Bu ya. Perlu pengobatan. Ini lagi penting lecet. Karena apa? Karena kalau lecet itu kan ada luka. Kalau ada luka, mudah ada kuman yang masuk. Padahal itu kan ditetek sama bayi. Jadi harus segera diobati juga. Nah, ini mengalami gangguan jiwa. Ada yang tahu Bu? Kalau nifas mengalami gangguan jiwa apa namanya? Baby blues ya. Jadi istilahnya baby blues. Ini apa? Terjadi, kenapa tadi ada perubahan pada waktu hamil? Kan ada perubahan psikologis. Itu kalau tidak tertangani, terbawa terus sampai ibu habis melahirkan itu masih terbawa kepikiran itu. Bisa menjadi tadi ini gangguan jiwa atau baby blues. Nah, habis melahirkan masa nifas, kalau ibu sudah 40 hari mengikuti kontrasepsi. Ini ya macam-macamnya kontrasepsinya. Pasca salin bisa pakai ini, kalau orang dulu bilangnya spiral Bu atau IUD. Kenapa kok disebut spiral? Karena bentuknya seperti spiral. Kalau sekarang tidak ada yang bentuk kayak gitu. Sekarang bentuknya kayak gini. Nih ya. Ada yang susu, ada yang pil, ada yang suntik. Yes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya, maaf. Maaf. Ambil demak. Demak. Enggak. Yang berdiri kalau federasi konfederasi boleh. Kalau ngomong federasi boleh.
jemput mulai jam berapa? 11. Iya semua. Ya sih, mari yang ngasih-ngasih karena ya. Senyum ya. Saya bebas. Jempol Kak, jempol. Karena Pak Jokowi sudah